Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia pada tahun 2020 dengan jumlah umat mencapai 1,9 miliar jiwa. Negara Indonesia juga merupakan jumlah umat muslim terbesar di dunia. Menurut data Wikipedia, agama Islam terdiri atas 4 aliran yakni Islam Sunni, Islam Syiah, Islam Ahmadiyah, dan Islam Khawarij. Namun hal ini, saya akan lebih berfokus untuk membahas konsep keselamatan menurut Islam Sunni. Konsep keselamatan dalam Islam Sunni menggambarkan perjalanan spiritual manusia dari awal kelahiran hingga sampai pada tujuan akhirnya. Di awal, manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, yang berarti mereka memiliki pemahaman alami tentang Allah dan kebenaran. Mereka memiliki hubungan harmonis dengan pencipta mereka. Sebagai contoh, seorang bayi yang baru lahir dianggap dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Namun, selama perjalanan hidupnya, manusia dapat terjerumus dalam dosa dan kesalahan yang mengganggu hubungan harmonis mereka dengan Allah. Contoh konkretnya adalah ketika seseorang berbohong atau mencuri, yang merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama. Akibatnya, perasaan ketidakbahagiaan, kebingungan, dan kesulitan dalam hidup mungkin muncul. Misalnya, jika seorang pemuda mencuri barang dari toko, tindakan tersebut bertentangan dengan fitrah awalnya, dan dia mungkin merasa bersalah dan bingung. Untuk memulihkan hubungan dengan Allah, setiap manusia secara individu harus mengalami proses kesadaran dan pemulihan. Salah satu contohnya adalah melakukan salat taubat, yang melibatkan pengakuan dosa-dosa yang telah dilakukan, perasaan penyesalan yang tulus, dan tekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ini merupakan langkah penting dalam proses pemulihan dan kembali kepada Allah. Selain itu, salat wajib atau sholat adalah ritual penting yang dilakukan oleh umat Islam 5 kali sehari. Ini adalah contoh konkret bagaimana seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritual mereka. Puasa selama bulan Ramadan adalah contoh lain, di mana setiap manusia membersihkan diri secara fisik dan rohani, serta meningkatkan kesadaran akan Allah. Memberikan zakat fitrah dan sedekah adalah contoh konkret lainnya, di mana seseorang berbagi harta benda mereka dengan mereka yang membutuhkan, membersihkan harta benda mereka, dan memperkuat nilai-nilai sosial dan moral. Terakhir, membaca Al-Quran dan hadits adalah cara untuk mendapatkan petunjuk dan inspirasi, serta meningkatkan ketakwaan akan Allah. Tujuan akhir dari perjalanan spiritual ini adalah mencapai pembebasan penuh dari dosa dan mencapai kesejahteraan rohani. Misalnya, jika seseorang telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, menjalani sholat secara teratur, menjalani puasa dengan sungguh-sungguh, memberikan zakat, membaca Al-Quran, dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran, mereka dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dan merasakan kebahagiaan spiritual yang mendalam. Dalam konsep ini, penting untuk diingat bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang sangat personal dan unik bagi setiap manusia secara individu. Tidak ada panduan pasti atau ritual yang harus diikuti oleh setiap orang, karena perjalanan ini sangat bergantung pada keadaan dan kebutuhan pribadi masing-masing. Selain itu, guru spiritual atau syekh dalam Islam Sunni sering memainkan peran penting dalam membimbing individu dalam perjalanan mereka menuju pembebasan penuh.